kehadiratullah yang telah menganugerahi kita akal dan pikiran, telah mengajarkan kita melalui perantaraan kalam, sehingga kita paham terhadap syariat dan ajaran. Salawat dan salam kita sampaikan ke pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mulia, pembawa risalah Allah, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Yang kami hormati Bapak Imam Masjid Agung Ruhamah, pengurus BKM, Bapak Rektor IAIN, para guru-guru kami, para ustadz, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah subuh, rahimakumullah. Mari kita kembali saling nasihat menasihati dengan kebenaran dan saling nasihat menasihati dengan kesabaran untuk merawat taat kepada Allah. Kenapa selalu ada peringatan? Karena ada orang yang lalai. Kenapa ada dakwah? Karena itu untuk meningkatkan taat kepada Allah. Dan siapa yang menyampaikan itu? Allah telah mengutus Rasulnya, para ulama, para da'i. Kalau di Ali Imran ayat 110 Allah berfirman, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik ditampilkan di tengah-tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ketaatan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah perbuatan mungkar. Wa tu'minuna billah, dan terus menjaga keimanan kepada Allah. Siapa yang menggaransi iman kita? Sesungguhnya Allah. Siapa yang menjaga keimanan, yang merawat keimanan itu adalah kita sendiri. Hidup ini tidak tentu, sidang jamaah yang mulia. Ada orang yang dalam hidupnya terus taat, tapi karena lalai lalu kemudian menggiring dia kepada kelalaian dan mengantarkan dia kepada neraka. Ada orang yang dulu menentang Allah dan Rasul, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu memberi petunjuk, terus dia hidup, akhir hayatnya membawa dia kepada amalan-amalan yang mengantarkan dia kepada surga. Maka di dalam Al-Qalam ayat 7, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Sesungguhnya dialah Allah Tuhan yang maha tahu siapa orang-orang yang sesat di jalannya, kemudian siapa pula orang-orang yang diberi petunjuk. Ada orang, makanya kalau melihat orang itu, lihatlah sekarang, jangan lihat masa lalunya. Dan jangan pernah kita ngomong untuk orang yang sudah taat, karena belum tentu. Misalnya, kalaulah kita lihat masa lalu seseorang, sungguh Umar bin Khattab tidak akan tidur di sisi Rasulullah di Madinah. Beliau dulu masa mudanya pernah ingin membunuh Nabi, mau merobek Al-Quran, lalu Allah memberi petunjuk, memperkuat Islam. Sekarang beliau tertidur lelap dengan tenang di sisi Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Maka kalau kita ziarah ke makam Rasulullah, duluan ketemu makam Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab. Ada seorang ustadz kita baru saja viral, Ustadz Yahya Waloni. Beliau seorang pendeta
dan terus setiap minggu mengajak umatnya untuk menuhankan Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Tapi Allah memberi petunjuk. Suatu hari beliau membaca Al-Quran, terjemahannya, beliau dapati satu ayat, Isa ibnu Maryam bukanlah anak Tuhan. Dia manusia biasa, punya ibu Maryam yang siddiqah, seorang yang baik. Beliau makan, beliau minum. Isa Al-Masih adalah manusia, bukan Tuhan. Keimanan Kristusnya goyang. Beliau masuk Islam. Lalu terus merawat taat itu, memohon kepada Allah. Beliau terus ingin berdakwah. Sampai-sampai beliau berdoa, ya Allah, matikan aku di mimbar dakwah. Allah berikan itu ketika hari raya haji kemarin. Beliau sedang khutbah Idul Adha. Beliau meninggal dunia di mimbar yang beliau sedang khutbah Idul Adha. Dari seorang pendeta. Kalau kita balik ke belakang, pada masa Nabi Musa alaihi salam, siapa yang tidak kenal seorang ulama, Bal'am bin Baura? Bal'am bin Baura seorang ulama besar pada zamannya. Doanya selalu dikabulkan oleh Allah di saat-saat genting, di saat-saat sempit. Malah ketika tangannya belum diangkat untuk berdoa, Allah sudah kabulkan doanya. Tapi apa yang terjadi? Bal'am bin Baura matinya dalam keadaan murtad. Tidak lagi bertuhan kepada Allah karena mengikuti Fir'aun. Masa Nabi SAW, ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Jahsy. Beliau ikut hijrah Nabi, ikut hijrah yang kedua, ikut ke Habasyah. Tapi apa yang terjadi? Beliau mati dalam keadaan murtad. Di masjid ini pernah kami sampaikan. Maka kami kalau kemari sering ikut di sini. Dan juga subuh kemarin ikut Pak Rektor, ada safari Ramadan Rabu Berkah. Kenapa ada ilmu mutiara? Supaya menghidupkan yang sudah mati, supaya membasahi yang kering, supaya menyiram yang tandus. Dulu pernah saya ceritakan karena kelalaian keimanan. Pada masa Imam Al-Qurtubi, pada zaman itu ada seorang muazin. Dulu kalau azan belum ada mic, naik ke atas memanggil orang untuk salat. Suatu hari dia naik, masjidnya di pinggir jalan. Dia melihat ke bawah, ada seorang wanita lewat. Hatinya tertarik. Lalu dia memanggilnya. Hai, aku suka padamu. Apa kata wanita ini? Gak bisa. Gak bisa. Kenapa? Ditanya laki-laki ini. Aku Nasrani, kamu Muslim. Turun dia. Lalu ditanya, adakah syarat lain supaya aku bisa menikahimu? Cepat wanita ini jawab, boleh. Tinggalkan agamamu, masuk agamaku. Murtad dia, menikahi wanita itu. Di malam setelah dia menikah, ketika dia mau tidur mencampuri istrinya, hujan lebat. Tiba-tiba rumah itu bocor. Kata istrinya, bang, bocor. Jangan tidur dulu. Loh, lalu gimana? Tolong perbaiki. Tinggi, kata laki-laki. Ada tangga. Naik dia ke atas tangga. Dia betulin bocor. Lagi dibetulin, air menetes di atas tangga. Dia menginjak tangga yang licin, kepeleset, jatuh, mati malam itu dalam keadaan murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada jaminan kalau kita tidak terus merawat taat dan iman kepada Allah. Masih ingatkah kita kisah Ushairin bin Abdul Ashar?
Beliau anak muda, masuk Islam. Kira-kira masuk Islamnya jam 11. Udah mengucap 2 kalimah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah dia bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Nabi Muhammad sebagai Nabi utusan Allah. Selesai dia syahadat, ditanya sama Nabi, ya Rasulullah, aku sudah Islam, aku mau salat. Kata Nabi, enggak ada salat, belum waktunya. Duhur belum sampai, subuh udah lewat. Aku mau puasa ya Rasulullah, belum sampai Ramadan. Apa yang aku lakukan? Kata pemuda ini. Itu kaum muslimin sedang berperang melawan kafir Quraisy. Dia ikut berperang, di medan perang dia meninggal dunia. Kepalanya belum pernah sujud. Terdengar kabar Ushairin bin Abdul Ashar, seorang pemuda laki-laki yang keningnya tidak pernah mencium tanah untuk bersujud kepada Allah, tapi dia penghuni syurga. Minta terus kepada Allah, sidang jamaah yang mulia. Mari kita minta kemudahan-kemudahan kepada Allah untuk taat kepadanya. Dan ciri-ciri orang yang diberikan kemudahan itu dilapangkan dadanya. Semuanya menjadi ringan untuk taat kepada Allah. Kami rasa demikian, karena tadi sudah diingatkan sekitar 15-20 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ke depan kita ketemu lagi, dan saya senang di sini selalu ada kultum. Selalu ada kultum. Kalaupun kami dengan Pak Kakanwil hadir, ikut mengikuti di sini dari guru-guru kami. Terima kasih juga dari para guru kami yang kemarin saya juga mengikuti. Saya bertambah ilmu dan juga bertambah saudara, memperkuat jamaah kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.